Penentuan pertamanya, seberapa besar dia bergantung kepada Allah dalam memperbaiki hatinya. Semakin kuat hubungannya, permintaannya, doanya kepada Allah untuk kebaikan hatinya, semakin condong hati tersebut kepada keimanan. Jadilah hatinya hati orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita disatukan dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan keikhlasan dalam bermajlis. Kita juga berdoa semoga ilmu kita senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahannya, ditambahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu tentang segala hal yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. InsyaAllah pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita yang sudah kita bahas sebagiannya pada pertemuan tadi malam. Kita ingin memotivasi diri kita agar terus bersemangat memperhatikan kondisi hati kita. Hal yang berikutnya yang bisa kita jadikan motivasi agar kita terus memperhatikan kondisi hati, bahwasanya hati adalah tujuan yang diperebutkan oleh malaikat dan setan. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu sebuah hadis yang mana dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lisyaitani lammatan bibni Adam walil malaki lammatan." Sesungguhnya syaitan itu ada bisikannya untuk anak Adam. Begitu juga para malaikat. Mereka juga memberikan bisikan kepada anak Adam. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lammatu syaitani fa amma lammatu syaitani fa i'adun bisyarri wa takdzibun bil haqqi." Adapun bisikan syaitan adalah ajakan untuk melakukan keburukan dan mendustakan kebenaran. Ini pokok dari ajakan syaitan yang dia bisikkan kepada hati manusia. Wa amma lammatul malaki fa'i'adun bil khairi wa tasdiqum bil haqqi. Adapun ajakan malaikat, yang malaikat itu bisikkan kepada hati kita adalah ajakan untuk berbuat kebaikan dan membenarkan kebenaran. Faman wajada dzalika falya'lam annahu minallah falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan bisikan dari malaikat, ajakan untuk melakukan kebaikan, ajakan untuk membenarkan yang hak, membenarkan yang benar, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyahmadillah, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita terbersit di hati kita ingin berinfak, ingin bersedekah, kita puji Allah, alhamdulillah masih ada keinginan itu. Ketika kita mendapati saudara kita sedang bermasalah,
lalu terbersit di hati kita untuk membantunya, kita puji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih ada rasa ingin membantu saudara. Ketika kita duduk di majelis, disampaikanlah beberapa nasihat oleh para ustadz kita, lalu tersentuh hati kita, maka ketika tersentuh tadi lalu kita ingin memperbaiki diri, maka kita ucapkan alhamdulillah. Karena ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Falya'lam annahu minallah, maka hendaklah dia ketahui itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu dari Allah, falyahmadillah, hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajadal ukhra falyata'awwadz billahi minasyaitonir rajim. Barang siapa yang dia mendapatkan ada bisikan untuk berbuat buruk, ada bisikan untuk berburuk sangka terhadap saudaranya, ada bisikan untuk melakukan atau berencana sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan syariat, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyata'awwadz billahi minasyaitonir rajim. Diucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kita ucapkan apa saja yang terbersit terkait dengan keburukan di hati kita, segera a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Seperti itu. Apa saja yang terbersit untuk melakukan kebaikan, segera alhamdulillah. Kita puji Allah Subhanahu wa taala, karena itu berasal dari Allah. Kalau keburukan, pastikan itu berasal dari syaitan. Kalau itu berasal dari syaitan, harus segera kita berta'awudz. Dan dalam tiap detiknya, tiap waktunya, itu syaitan dengan malaikat terus berebut. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha adil terhadap hamba-hambanya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala serahkan kepada hamba tersebut mau berbuat baikkah atau mau berbuat buruk. Pilihannya ada pada hamba. Dan kesemuanya di bawah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu ternyata hati kita itu adalah objek yang diperebutkan oleh malaikat dan setan, tentunya kita akan senantiasa berusaha memenangkan perebutan tersebut untuk para malaikat. Tentunya kita berusaha setiap kali ada kebaikan, bersegera kita melakukannya. Setiap kali ada keinginan untuk melakukan kebaikan, bersegera kita mewujudkannya. Dan inilah yang dilakukan oleh salafun saleh. Para sahabat, mereka ketika terpintas di benak mereka sebuah ayat, maka bersegera mereka memikirkan bagaimana melaksanakan ayat tersebut. Seperti ayat yang sering kita sampaikan, ayat yang bunyinya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan albir, kebaikan, sampai kalian menginfakkan apa saja yang kalian cintai. Para sahabat ketika duduk mungkin, ketika berbaring mungkin terbersit ayat tersebut, langsung mereka memikirkan, apa sih yang saya cintai, apa sih yang saya sayangi. Setelah mereka dapatkan sesuatu yang mereka cintai, mereka sayangi, langsung mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka. Dan mereka tidak pernah seperti kita membatasi luasnya kasih sayang Allah, membatasi luasnya maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih berpikir, kalau saya infak sebesar penghasilan saya, apa makanan anak istri saya? Seperti itu pikiran kita. Padahal rezeki Allah itu lebih luas daripada apa yang kita pikirkan. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada kasih sayang kita kepada diri kita. Hanya saja kita membatasinya. Kita batasi kemampuan saya seperti ini. Saya tidak mampu seperti para sahabat yang
ketika terlintas di benak mereka sebuah ayat, lalu memikirkan bagaimana mengamalkan ayat tersebut, langsung diamalkan secara maksimal, secara optimal. Kita yang membatasinya, kita yang memilih batasan itu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ditanya, kalau kita tanyakan sendiri pada diri kita, yakin gak nikmat Allah, karunia Allah itu jauh lebih besar daripada apa yang kita perkirakan? Yakin tidak? Tentu kita akan menjawab dengan hati nurani kita. Kita yakin hal tersebut. Hanya saja kita yang membatasinya. Kita yang membatasinya. Jadi hal yang pertama yang kita bisa sebutkan pada kesempatan kali ini, kita harus memperhatikan hati kita karena dia adalah objek yang diperebutkan oleh malaikat dan syaitan. Kemudian, sebagaimana kita ketahui bersama, hati adalah objek penilaian yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat kepada rupa kalian, bungaskah, gantengkah, cantikkah atau tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat harta kalian. Maksudnya banyakkah hartanya, sedikitkah hartanya, atau sedang-sedang saja hartanya. Bukan itu penilaian yang menjadikan seorang mulia atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, melihat kepada hati-hati kalian dan melihat kepada amalan-amalan kalian. Hatinya baik atau tidak? Hatinya sehat atau tidak? Kemudian amalannya sesuai dengan tuntunan atau tidak? Itu yang menjadi objek penilaian. Ketika kita menyadari bahwa hati adalah objek penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita akan punya perhatian lebih. Sebagaimana kita ketika berkumpul, entah itu di walimahan, entah itu di acara formal, tentu kita akan memperhatikan apa yang dinilai oleh manusia. Manusia menilai pakaian, manusia menilai penampilan, maka kita akan berusaha berpakaian dengan pakaian yang rapi, berpenampilan dengan penampilan yang sesuai dengan kondisi. Nah, sekarang kita tahu tiap waktunya Allah menilai hati kita. Tiap waktu Allah nilai hati kita. Tiap waktu juga Allah nilai amalan-amalan kita. Nah, seberapa besar sementara ini dari hari-hari yang sudah kita lewati, perhatian kita kepada hati kita? Seberapa besar? Di situ kita bisa menilai serius tidaknya kita ingin menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Kemudian berikutnya, ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya yang bermanfaat adalah hati yang selamat. Atau dalam bahasa kita, al-qalbu as-salim atau qalbun salim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, surah Asy-Syu'ara ayat 89. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat kelak tidak akan bermanfaat harta dan anak keturunan kecuali orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan qalbun salim, hati yang selamat. Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan tentang hakikat dari qalbun salim ini. Kata beliau,
Wal qalbus salimu ma'nahu, adapun qalbun salim maknanya adalah alladzi salima minasyirki wasyakki wa mahabbati syarri, hati yang selamat dari kesyirikan, selamat dari keraguan, selamat dari rasa suka terhadap keburukan, wal israri alal bid'ati wadzunubi, dan berulang-ulang, selamat dari berulang-ulang melakukan bid'ah dan selamat dari berulang-ulang melakukan dosa. Hati yang selamat, selamat dari kesyirikan, selamat dari keraguan terhadap syariat Islam, selamat dari rasa suka terhadap keburukan, selamat dari berulang-ulang melakukan bid'ah, dan selamat dari berulang-ulang melakukan dosa. 5. Salima minasyirki, selamat dari kesyirikan. Kemudian wasyakki, dan selamat dari keraguan terhadap syariat Islam. Wa mahabbati syarri, selamat dari rasa suka terhadap keburukan. Wal israri minal bid'ati wadzunubi, selamat dari berulang-ulang melakukan bid'ah dan selamat dari berulang-ulang melakukan dosa. Lah, bukankah manusia itu senantiasa melakukan kesalahan? Iya. Dan dia dianggap selamat dari kesalahan yang berulang ketika dia berulang-ulang juga melakukan apa? Taubat. Karena Rasulullah SAW mengatakan khairul khatta'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang berulang-ulang melakukan kesalahan adalah orang yang berulang-ulang melakukan taubat. Kemudian konsekuensi hati tersebut selamat dari 5 hal, hati tersebut memiliki sifat ikhlas. Ya kan, lawan dari syirik apa? Ikhlas. Kemudian lawan dari keraguan al-ilmu wal yakin, kata beliau. Dia punya ilmu tentang syariat, kemudian dia punya keyakinan. Al-yakin disebutkan oleh para ulama, maknanya adalah istiqrarul haqqi alal qalbi. Kebenaran itu menetap di dalam hati. Kita tahu kebenaran. Lalu kebenaran itu kita masukkan ke dalam hati kita dengan izin Allah dan dia menetap di hati kita, itu disebut dengan yakin. Itu disebut dengan yakin. Ilmu kita tahu ya, ilmu itu segala sesuatu yang sesuai dengan kenyataannya. Allah Subhanahu wa taala Maha Tunggal. Ya, sesuai dengan kenyataan itu kita yakini. Kita ketahui itu ilmu, lalu kita yakini dengan meletakkannya di dalam hati kita dan kita tahan itu supaya tetap ada di hati kita, itu namanya meyakini. Kemudian wa mahabbatul khairi, lawan dari mahabbatus syarri, suka terhadap keburukan, selamat dari rasa suka terhadap keburukan, maka hati tersebut akan suka terhadap kebaikan. Wa tazyinuhu fi qalbihi, dan hati tersebut berusaha memperindah segala tindakan kebaikan yang dia lakukan, karena yang namanya syaitan pasti berusaha untuk memperlihatkan yang baik itu buruk, yang buruk itu baik. Dia akan berusaha menghias-hiasi keburukan itu seolah terlihat baik, dan dia akan berusaha untuk memperburuk suatu kebaikan, dinampakkan seperti sesuatu yang ya akhirnya kita seperti yang sering kita rasakan ya, kurang nyaman, sungkan dan sejenisnya, itu gara-gara syaitan menghias-hiasinya dan syaitan memperburuk kebaikan yang seharusnya kita nyaman melakukannya. Karena setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba itu bagaikan perhiasan yang ada pada diri hamba tersebut. Makanya Allah puji hamba tadi karena ada kebaikan pada diri hamba. Indah hamba tersebut dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau hamba melakukan keburukan, buruk hamba tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tidak menyukai hamba itu. Qalbun salim adalah hati yang dia punya sifat ikhlas, hati yang dia punya sifat berilmu dan punya keyakinan. Dari sini kita mengharuskan diri kita untuk terus bermajlis ilmu. Karena tidak mungkin kita berilmu tanpa melakukan, tanpa menghadiri majelis ilmu. Dan perlu ulun tekankan di sini, mengokohkan ilmu, ya, cara mengokohkan ilmu yang terbaik adalah dengan mengajarkan atau menyampaikan ilmu tersebut. Pian, apa saja yang kita ketahui itu harus kita sampaikan kepada orang terdekat, atau kita lagi duduk ngopi, ya kita sampaikan kepada orang yang sedang ngopi, atau minimalnya kita punya kawan, yang kawan tersebut kita ajak untuk bermuzakarah, kita ajak untuk saling mengingat pelajaran atau ilmu yang sudah kita dapatkan. Para ulama zaman dahulu, mereka setelah majelis hadis duduk di tempat tertentu, duduk santai maksudnya, untuk membacakan apa yang mereka dapatkan, yang lain mendengarkan. Bergiliran mereka. Dan itu hal yang pemandangan yang biasa pada zaman dahulu. Kalau zaman sekarang hal itu terjadi, akan jadi pemandangan yang luar biasa. Pemandangan yang luar biasa. Dan kita kalau tidak memulainya dari sekarang, tentu tidak akan terjadi hal tersebut. Ada sebuah hadis mursal, ya, hadis mursal. Hadis ini maknanya dikatakan sahih oleh para ulama. Khairus sahabati arba'ah. Sebaik-baik pertemanan itu, jumlah pertemanannya yang erat dan kuat itu 4. Maksudnya kalau kita hendak berkawan, jumlah kawan itu minimalnya 4 orang. Kita dan kawan kita totalnya 4. Itu hadis mursal. Hadis mursal, hadis yang lemah, yang tidak bisa dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Namun para ulama mengatakan maknanya sahih. Kalau kita ingin kokoh, kuat, ya, dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, minimal kita punya kawan yang saling menguatkan, itu 4 jumlahnya. Kita dan kawan kita. Kita 1, kawan kita tambah lagi 3 orang. Khairus sahabati arba'ah. Kalau safar, ada jelas hadisnya. Safar itu minimalnya 3. Minimalnya bertiga. 1 harus diangkat jadi pimpinan dalam safar itu. Ini ajaran syariat. Dan kalau kita berempat, tentunya akan ada muzakarah. Ada 1 yang lemah, bertiga datang untuk menguatkan, kuat lagi, semangat lagi. Ada 2 yang lemah, 2 datang ini bergiliran untuk mendatangi 1 orang. 2 lawan 1 menang yang 2, untuk menyemangati, untuk mengingatkan. Dan harus seperti itu diusahakan. Dan mungkin ini yang tersirat dari bagaimana zaman sahabat, ya, Umar radhiyallahu taala anhu, di saat mereka belum disatukan pelaksanaan ibadah tarawihnya. Kan zaman dulu terpisah-pisah, ada yang berimaman sekian orang, ada yang berimaman sekian orang, terpencar-pencar. Tentunya mereka itu orang-orang yang saling punya keterikatan, ya. Karena mungkin si A berimaman lawan si B, kada saling kenal atau kada akrab. Itu mungkin, ya, bisa jadi itu isyarat bahwasanya hal tersebut sudah biasa terjadi di zaman dahulu. Berteman dengan pertemanan yang erat itu juga dilakukan oleh para ulama sejak zaman dahulu. Makanya ada majelis-majelis muzakarah, karena mereka berteman, akrab, biasa, kawannya lupa, aibnya disimpan. Ya. Kita kembali kepada pembahasan utama kita. Qalbun salim itu adalah satu-satunya yang bermanfaat kelak
ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah tahu tadi, dia harus selamat dari 5 hal, selamat dari kesyirikan, selamat dari keraguan terhadap kebenaran syariat, selamat dari rasa suka terhadap keburukan. Kalau ada rasa suka tersebut harus kita buang. Berdoa kita agar Allah menjadikan keburukan itu kita benci, dan kita dijadikan juga rasa suka terhadap kebaikan pada diri kita. Kemudian berulang-ulang, selamat dari berulang-ulang melakukan bid'ah, selamat dari berulang-ulang melakukan dosa. Kemudian perlu kita ketahui juga bahwasanya hati yang sakit itu sangatlah rapuh. Hati yang sakit itu sangat rapuh. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menggambarkan hati itu ibarat badan kita. Kita kalau sedang sakit, angin sepoi-sepoi yang enak untuk orang yang sehat itu nggak enak buat kita. Bahkan malah tambah parah sakit kita. Orang yang sehat kalau ada angin sepoi-sepoi, habis bekerja, habis olahraga, keringetan, ada angin sepoi-sepoi, makin segar dia kan. Beda dengan yang sakit. Angin sepoi-sepoi tadi makin menambah parah sakitnya. Padahal itu sekedar angin sepoi-sepoi biasa. Begitulah hati, kata Imam Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan, "Walamma kana al-badanul maridu yu'zihi ma la yu'zi sahih min yasiril harri wal bardi wal harakati wa nahwi dzalika, fakadzalika al-qalbu idza kana fihi maradun adahu adna syai'in minasyubhah wa syahwah." Hati itu kalau dia sakit, maka dia akan terganggu, bahkan semakin sakit walaupun dengan sedikit sekali syubhat atau sedikit sekali syahwat. Kalau orang yang kuat hatinya memandang sesuatu yang haram, tidak akan berefek untuk dia. Dia akan segera palingkan, dia akan segera beristighfar, selesai urusannya. Adapun orang yang hatinya sakit, sekali memandang sesuatu yang haram, nempelnya kuat, teringat hal tersebut lama, bahkan rasa ingin menghilangkannya pun tidak ada. Padahal sekali lihat aja itu tadi. Karena hatinya sakit, dia berusaha untuk mengingatnya, sayang kalau dilupakannya. Karena hatinya sakit. Begitu juga dengan syubhat. Syubhat yang sepele saja, bahkan hanya terlintas di hatinya saja, itu jadi syubhat buat dia. Jadi sesuatu yang menjadikan dia was-was terhadap syariat. Karena hatinya sakit. Tapi buat orang yang hatinya sehat, langsung pergi begitu saja. Atau bahkan dia mendapatkan jawaban dari syubhat-syubhat tersebut. Segera dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati yang sakit itu rapuh. Kalau kita dapati diri kita melihat suatu hal yang haram, lalu susah melupakannya, itu alamat sudah. Hati kita sedang rapuh, hati kita sedang sakit. Bersegeralah kita memohon kepada Allah agar diberikan hati yang sehat. Kemudian hal berikutnya yang perlu kita ketahui bersama dan kita ingat selalu, yang namanya hati itu sangat mudah sekali berbolak-balik. Hari ini kita punya niat baik, mungkin sejam berikutnya sudah nanti saja, atau saya mau yang lain saja, atau tergoda dengan hal yang lainnya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqalbu ibni Adam ashaddu qilaban minal qidri idza ijtama'at ghalyanan. Sungguh hati anak Adam itu lebih cepat berbolak-baliknya dibanding air yang sedang mendidih. Itu lebih cepat. Kalau air mendidih kan yang bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Mendidih itu lumayan cepat. Hati kita lebih cepat dari itu. Karena asyaddu qilaban, kata Rasulullah. Lebih cepat lagi bolak-baliknya. Namun di sisi lain kita harus mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan, inna qulub ibn Adam
qulub ibni Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa. Seluruh hati anak Adam itu di antara jari jemari Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balik sesukanya. Dari satu sisi hati mudah berbolak-balik. Di sisi lain yang membolak-baliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatik. Wahai yang membolak-balik hati, kokohkan hatiku untuk tetap kokoh di atas agamamu. Wahai yang membolak-balik hati, kokohkan hatiku untuk terus taat kepadamu. Dari dua doa ini saja, lihat perhatian Rasulullah SAW terhadap hati. Agar hatinya kokoh dalam agama Allah, agar hatinya kokoh dalam ketaatan. Kemudian hal lainnya lagi, masih panjang waktunya insyaallah ya kan. Yang menjadikan kita harus terus mengoreksi hati kita adalah perlu kita ketahui hati orang yang beriman itu jauh berbeda dengan hati orang kafir. Hati orang beriman jauh berbeda dengan hati orang kafir. Kita simak apa yang dinukilkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dari sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman. Kalau boleh dikata, sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman ini pakar sekali dalam permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan hati dan khususnya lagi yang berhubungan dengan kemunafikan. Kata beliau, Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu, al-qulubu arba'atun. Hati itu berapa? 4. Al-qulubu arba'atun. Hati itu 4. Ya, secara umum hati orang beriman, kemudian hati orang kafir, kemudian hati orang munafik. Dan hati yang keempat adalah hati yang dia ya antara hati mirip hati orang beriman, atau dia condong ke hati orang kafir, atau dia condong ke hati orang munafik. Tapi dia nggak sepenuhnya jadi hati orang munafik, atau hati jadi orang kafir, atau hati orang beriman. Hati yang keempat. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, qalbun ajrat. Hati yang bersih. Hati yang bersih itu fihi sirajun yuzhiru. Di dalam hati yang bersih tersebut ada lentera yang dia bercahaya. Fadzalika qalbul mu'min, itulah hati orang beriman. Wa qalbun aghlaf, dan hati yang terbungkus, hatinya terbungkus. Fadzalika qalbul kafir, dan itu adalah hati orang kafir. Wa qalbun mangkus, dan hati yang terbalik. Ibarat gelas, terbalik gelasnya. Tidak ada isinya sama sekali dan tidak bermanfaat sama sekali. Fadzalika qalbul munafiq, dan itu adalah hati orang munafik. 3 sudah hatinya. Dan yang hati orang munafik ini punya sifat apa? Arafa thumma ankara wa absara thumma amiya. Hati orang munafik ini dia tahu kebenaran, dia ingkari. Dia sudah melihat kebenaran, tapi dia pura-pura buta. Ini hati orang munafik. Wa qalbun tamudduhu madatan, dan ada hati yang dia disuplai oleh 2 materi. Madatu imanin wa madatu nifaqin. Hati yang disuplai oleh keimanan, sekaligus juga ada suplai dari sifat-sifat kemunafikan. Jadi ada 2 hal yang berusaha untuk masuk ke dalam hati tersebut. Ada 2 sifat yang benar-benar sedang berperang pada satu hati tersebut. Ini hati yang keempat. Wa huwa lima ghalaba alaihi minhuma. Dan hati tersebut akan menjadi hati yang dimenangkan oleh salah satu sifat.
Entah itu dimenangkan oleh keimanan, entah itu dimenangkan oleh kemunafikan. Dan si pemilik hati itulah yang menentukan nanti. Penentuan pertamanya, seberapa besar dia bergantung kepada Allah dalam memperbaiki hatinya. Semakin kuat hubungannya, permintaannya, doanya kepada Allah untuk kebaikan hatinya, semakin condong hati tersebut kepada keimanan. Jadilah hatinya hati orang yang beriman. Tapi kalau dia tidak punya rasa takut terhadap kemunafikan, tidak punya kekhawatiran terhadap kemunafikan, maka seperti yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau pernah bersumpah demi Allah, ya, wa qad kana Al-Hasan Al-Basri yahlifu billah billadzi la ilaha illahu. Dia bersumpah, ya, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, kata Imam Hasan Al-Basri. Ma madha mu'minun qattun wala baqiya illa wa huwa yakhafu minan nifaq. Tidaklah berlalu masa orang beriman dan tidak juga tersisa orang yang beriman, melainkan ciri khas keimanan dia adalah adanya rasa takut terhadap kemunafikan. Wa ma amanahu illa munafiqun wa ma khafahu illa mu'minun. Tidak ada yang merasa aman dari sifat kemunafikan kecuali orang munafik, dan tidak ada yang memiliki rasa takut terhadap kemunafikan melainkan dia seorang yang beriman. Kita harus pastikan kita takut, sebenar-benarnya takut terhadap yang namanya kemunafikan. Minimalnya kalau kita rasa, oh ternyata rasa takut tersebut sangat kecil. Kayak kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu letaknya di keraknya neraka. Harus takut kita terhadap kemunafikan. Kita tahu, ya, kita belajar tauhid. Yang paling takut terhadap kesyirikan siapa? Nabi-nabi Allah. Bahkan Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim alaihissalam. Beliau berdoa dengan doa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak-anak keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Takut beliau kepada kesyirikan. Padahal beliau adalah ummah, kata Allah Subhanahu wa taala. Hanif, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan digelari kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mustahil terjerumus kepada kesyirikan. Ternyata kemustahilan tersebut diiringi dengan besarnya rasa takut beliau terhadap kesyirikan. Akhirnya mustahil terjerumus ke dalam kesyirikan. Orang beriman kuat rasa takutnya terhadap kemunafikan. Maka jadilah dia sebagai orang yang benar-benar beriman. Beda dengan orang munafik, karena tidak ada takutnya terhadap kemunafikan, terjerumuslah dia ke dalam sifat-sifat kemunafikan. Ini kata Imam Hasan Al-Basri. Bahkan Ibnu Abi Mulaikah dalam riwayat Imam Bukhari, beliau mengatakan, adraktu thalathina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna nifaq ala nafsihi. Aku bertemu 30-an sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya menunjukkan rasa takutnya terhadap kemunafikan. Itu sahabat Nabi. Itu salafun salih yang kita jadikan panutan dalam peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam praktik ibadah kita. Hati mereka rata-rata punya rasa takut dan nampak di hadapan murid-muridnya kekhawatiran mereka terhadap sifat apa? Kemunafikan. Seberapa sering kita berdoa, ya Allah selamatkanlah aku dari seluruh penyakit kemunafikan. Seberapa banyak doa kita meminta kepada Allah agar diselamatkan dari sifat kemunafikan. Di situ sudah kita bisa lihat kadar rasa takut kita terhadap yang namanya kemunafikan. Di hati itu ada 4, tinggal kita lihat apakah hati kita itu termasuk hati orang beriman, hati orang yang kafir, atau hati orang yang munafik, atau sedang dalam usaha untuk
diselamatkan dari hati yang munafik menuju hati yang beriman. Ada penjelasan panjang tapi kita lewatkan saja. Kita ingin bahas pembahasan yang lain dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ini. Akhlak yang mulia itu bermula dari hati. Ini hal penting lainnya. Kenapa kita perlu mengoreksi hati kita? Kalau ternyata kita dapati akhlak kita atau akhlak anak kita bermasalah, berarti hati kita atau hati anak kita sedang bermasalah. Maka kalau kita tahu itu bermula atau berasal, berarti kita harus perbaiki asalnya. Hatinya kita perbaiki, hati kita perbaiki. Kenapa demikian? Karena ketika mensyarah sebuah hadis, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumallah ta'ala, beliau ketika menjelaskan hadis, potongan hadisnya yang hadisnya ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ketika menjelaskan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan lakukanlah interaksi dengan manusia dengan mempergunakan akhlak yang mulia. Kata beliau, kita tidak bisa mengoptimalkan akhlak yang mulia kecuali kita punya dua modal. Modal secara lahir, modal secara batin, kata beliau. Mustahil kita bisa punya akhlak yang mulia. Mustahil kita bisa mengoptimalkannya. Kecuali dengan dua modal. Modal yang pertama adalah modal secara lahiriah. Secara lahiriah itu modalnya adalah berdasarkan hadis Nabi SAW, wa ta'ti ilan nasi ma tuhibbu an yu'ta ilaika. Engkau berkata, bersikap terhadap orang dengan perkataan dan sikap yang engkau sukai kalau sekiranya perkataan dan sikap tersebut dihadapkan kepadamu. Jadi kalau kita suka orang tuh berkata lemah lembut, kita suka sikapnya santun terhadap diri kita, maka ya terhadap orang lain kita berkata lemah lembut dan santun juga. Jadi ini modal yang pertama. Secara lahiriah haruslah kita memiliki hal yang demikian ini. Kalau kita suka orang itu tegas menyampaikan kekurangan dan kesalahan kita, ya kita juga tegas. Kalau memang kita sukai hal tersebut. Kalau kita tidak suka orang menyampaikan kesalahan kita di halayak ramai, ya juga kita jangan sampai menyampaikan kesalahan orang di halayak ramai. Seperti itu. Ini modal secara lahiriahnya. Kemudian secara batinnya, berdasarkan hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Di hati dia, ini dia modalnya secara batin, secara hati ya. Di hati dia ingin memberikan manfaat untuk siapa saja. Karena dia ingin secara umum kan kita senang dibantu, ditolong. Secara umum kita senang seperti itu. Maka kalau kita melihat saudara kita dibantu, ditolong sama orang, kita harus senang juga. Pokoknya harus menyenangi segala kebaikan yang didapatkan oleh saudara-saudara kita. Dan tidak senang kalau saudara kita terjerumus ke dalam keburukan. Tidak senang kalau saudara kita disakiti. Tidak senang kalau saudara kita bermaksiat. Ini modalnya. Rasa suka dan rasa tidak suka itu bermula dari hati kita. Dan itu harus kita kontrol sedemikian rupa. Sehingga kita bisa memiliki akhlak yang mulia. Sederhananya, meningkaskan akhlak yang mulia didefinisikan oleh para ulama, badlun nada wa kaful adza wa basyashatul wajhi. Akhlak yang mulia itu dasarnya yang pertama badlun nada. Memberikan segala kebaikan.
Apa saja kebaikan yang bisa diberikan, dia berikan. Ini satu. Yang kedua, kaful adza. Berusaha untuk menahan jangan sampai ada yang terganggu. Ketika dia berada di suatu tempat, berusaha tidak ada yang terganggu dengan keberadaan dia. Dia tidak mengganggu orang lain juga tidak mengganggu dia. Diusahakan sedemikian rupa. Dan yang terakhir, basyasyatul wajhi. Berusaha untuk terus tersenyum. Wajahnya ceria. Dan ini sangat mempermudah kita untuk bisa ikhlas. Ketika kita berada di hadapan orang yang mungkin hati kita mengharapkan bantuan dia, kalau kita memiliki prinsip berusaha untuk memberikan manfaat kepada siapa saja, kita tidak akan terpikirkan untuk mendapatkan manfaat dari dia. Yang kita pikirkan bagaimana kita membantu dia untuk dia menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Jadi sangat membantu sekali kalau kita punya prinsip, saya ingin punya akhlak yang mulia. Badlun nada kaful adza basyasyatul wajhi. Berusaha untuk memberikan kebaikan, berusaha untuk jangan sampai ada terjadi keburukan, dan berusaha untuk selalu berwajah ceria. Jadi hati ini sumber akhlak yang mulia. Dan terakhir, ibadah hati itu lebih penting daripada ibadah fisik. Ini yang terakhir. Dan kita akan bacakan beberapa pernyataan dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan diakhiri dengan perkataan dari Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, barang siapa yang merenungi syariat dan sumber-sumber syariat, dia akan mengetahui hubungan erat antara amalan lahir dengan amalan hati. Wa annaha la tanfa'u biduniha. Amalan lahiriah kita yang terlihat oleh indera kita, yang dirasakan oleh indera kita, itu tidak akan bermanfaat tanpa ada amalan hati. Salat, kalau hatinya tidak menghadap Allah Subhanahu wa taala, percuma dia berdiri menghadap kiblat. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wailul lil musallin. Sudah sholat tapi ternyata dia apa? Celaka. Karena fisiknya saja yang menghadap kiblat, menghadap kiblat Allah Subhanahu wa taala, Baitullah. Tapi hatinya tidak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hatinya sedang menghadap dunia. Hatinya sedang asyik dengan urusan-urusan yang di luar sholat. Wail buat dia, celaka dia. Dan kita tahu hadis Nabi SAW yang menggambarkan keadaan orang sholat. Ada yang dapat 1/10, 1/9, 1/8. Ya. Ada yang nggak dapat sama sekali dari sholatnya. Sama seperti puasa. Ya. Ada orang yang berpuasa, tidak dia dapatkan kecuali rasa apa? Lapar dan dahaga saja. Disinilah Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengambil kesimpulan. Amalan fisik lahiriah kita, la tanfa'u biduniha, tidak akan bermanfaat tanpa adanya amalan hati yang mengiringinya. Maka dari itu, beliau menegaskan wa ubudiyatul qalbi a'zam min ubudiyatil jawarih. Peribadatan hati itu lebih besar, lebih agung daripada peribadatan anggota badan. Dan ditambah lagi oleh beliau wa aksar wa adwam, dan ternyata lebih banyak dan lebih panjang urusannya. Adwam, terus menerus, tidak ada hentinya. Bahkan dibahasakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, penting untuk kita ingat, fahiya wajibatun fi kulli waqtin. Ibadah hati ini wajib pada seluruh waktu kita. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, hati kita harus kita hambakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita harus terus tertaut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat salah satu definisi takwa di dalam tafsir Ibnu Katsir.
Apa kata beliau? Wa ayyuzkar wa la yunsa. Terus diingat Allah Subhanahu wa taala itu dan tidak dilupakan. Terakhir, perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, beliau menyampaikan ya, bahwasanya orang yang memiliki kekuatan hati itu bisa mengalahkan orang yang memiliki kekuatan fisik dalam beramal ibadah. Fayataqaddamu sahibul himmah ma'a sukunihi sahibal amalil katsir bil marahil. Orang yang punya kekuatan hati untuk mengamalkan berbagai amal kebaikan, dia lebih maju, bahkan lebih menang, bisa dibahasakan seperti itu. Dia menang dan mengungguli orang-orang yang secara lahiriahnya terlihat sholatnya, rawatibnya lengkap, puasa sunnahnya lengkap. Namun semua tersebut kosong dari amalan hati. Semua tersebut kosong dari amalan hati. Orang yang punya himmah, punya semangat, punya niat, kalau sekiranya dia mampu untuk melakukannya akan dia lakukan, itu mampu mengalahkan orang yang sudah melakukan. Orang yang tidak pernah berhaji dibanding dengan orang yang hajinya berkali-kali. Yang tidak pernah berhaji ini, kalau sekiranya dia berhaji, dia akan haji dengan ikhlas. Yang hajinya sudah berkali-kali hanya sekedar untuk mengejar titel dan mempertahankan titel hajinya. Tentu orang yang belum pernah berhaji ini, yang dia punya kekuatan hati, kalau sekiranya dia mampu haji, dia berangkat haji. Dan kalau dia berangkat haji, dia bisa ikhlas hajinya. Ikhlasnya amalan hati. Dia bisa mengalahkan orang yang hajinya berkali-kali ini tadi. Maka dari itu, semoga kita mohon kepada Allah dengan sebenar-benarnya permohonan, agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk terus mengontrol hati kita. Dan kita ingat perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala tadi, wajibatun fi kulli waqtin. Ya, penghambaan hati kepada Allah Subhanahu wa taala itu wajib sepanjang waktu. Saat kita sadar, kita lupa kepada Allah, langsung kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Bahasa sederhananya seperti itu. Demikian yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Salah khilaf ulun mohon maaf, kepanjangan juga ulun mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.